Bayangkan kalau besok pagi kamu bangun dan tiba-tiba kehilangan segalanya, uang, jaringan, bahkan promosi yang sudah kamu capai. Apa yang akan kamu lakukan? Mampukah kamu menghadapinya? Bagiku, ini bukan sekadar imajinasi. Bagi kebanyakan orang, kehilangan semua yang telah mereka capai dalam hidup adalah mimpi terburuk. Itu bisa jadi akhir dari segalanya. Tapi bagi seorang pengusaha, ini adalah kenyataan yang bisa terjadi setiap hari. Robert Kiyosaki, penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad, bukan hanya tahu rasanya berada di titik itu, dia pernah mengalaminya. Bayangkan, kamu bangun di pagi hari dan tiba-tiba kamu berada di jalanan tanpa kontak, tanpa jaringan, hanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki. Bagaimana kamu bisa membangun kembali dari sana? Kehilangan segalanya memang menakutkan, tapi itulah yang saya hadapi berkali-kali. Dan ternyata itu bukan akhir dari segalanya. Kamu hanya perlu mencari apa yang dibutuhkan orang dan mulai melakukannya. Seorang pengusaha sejati tidak akan berhenti. Mereka tahu bahwa mereka bisa mengubah aturan permainan. Mereka tidak takut mencoba hal baru dan menghadapi tantangan. Itu sebabnya pola pikir seorang pengusaha berbeda dengan yang lain. Pengusaha selalu mencari cara untuk beradaptasi, untuk terus maju, tidak peduli di negara mana mereka berada. Robert Kiyosaki percaya bahwa untuk menjadi pengusaha sejati, kamu harus siap menerima segala pasang surut dalam hidup. Dan yang terpenting, kamu harus terus belajar. Hidup adalah proses pembelajaran yang tak pernah berhenti. Saya pribadi, hampir setiap hari meluangkan waktu untuk membaca dan belajar. Saya menghabiskan banyak waktu bersama pengusaha lain, bukan dengan orang yang hanya mengeluh tentang kondisi ekonomi. Karena saya tahu, jika kamu terlalu fokus pada masalah ekonomi, kamu hanya akan terjebak dalam lingkaran keluhan. Sebaliknya, menjadi pengusaha artinya kamu harus terus bergerak maju. Kewirausahaan memang bisa terasa rumit, namun pada akhirnya, ini bisa memberikan kekuatan finansial yang besar jika dilakukan dengan benar. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya menjadi cerdas secara finansial? Apa yang diperlukan untuk mendapatkan arus kas yang positif? Dan yang paling penting, bagaimana cara menjadi kaya? Nah, berikut beberapa tips dari Robert Kiyosaki yang bisa kamu terapkan untuk mencapai tujuan keuanganmu. Tip pertama, ubah pola pikirmu. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak bisa mengubah cara kerja otak kita. Padahal kenyataannya, dengan sedikit perubahan dalam cara berpikir, kita bisa membuka banyak pintu kesempatan. Misalnya, jika kamu ingin pensiun dengan nyaman atau mendapatkan tunjangan medis, itu semua bergantung pada cara berpikirmu. Kalau kamu berpikir terbatas, maka hasil yang kamu dapatkan pun terbatas. Ubah pola pikirmu dan lihat dunia dari perspektif yang berbeda. Karena disitulah ekonomi sebenarnya berlangsung. Di antara telingamu, di hatimu, dan bahkan di perutmu. Tip kedua, gunakan utang untuk maju. Ini terdengar bertentangan, bukan? Bagaimana utang bisa membantu kamu maju? Tapi yang dimaksud Robert adalah utang yang benar, utang yang bekerja untukmu, bukan yang hanya menjadi tagihan. Ada utang yang baik dan ada utang yang buruk. Misalnya, rumah yang kamu beli seringkali dianggap aset, padahal itu justru kewajiban. Kenapa? Karena setiap bulan kamu harus membayar pajak, perawatan, dan lainnya. Sementara itu, properti sewaan, jika dikelola dengan baik, justru bisa mendatangkan uang setiap bulan. Saya mulai dengan sebuah kondominium kecil yang menghasilkan uang sewa $25 per bulan. Itu adalah contoh hutang yang baik. Seiring berjalannya waktu, saya bisa mengembangkan lebih dari 6.500 properti yang kini memberi saya pemasukan stabil setiap bulan. Tip ketiga, cari mentor. Ini adalah salah satu tips yang paling sering terdengar, tapi juga salah satu yang paling penting. Memiliki mentor yang bisa membimbingmu, memberikan wawasan, dan membantu mengarahkan langkahmu sangat krusial. Ingat, orang bijak tidak hanya kaya, mereka juga selalu mencari guru terbaik. Mereka tahu bahwa untuk menjadi sukses, kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tahu dan lebih berpengalaman dari dirimu. Tip keempat, jangan bekerja untuk uang. Ini mungkin terdengar aneh. Kita semua tahu bahwa untuk menjadi kaya, kita perlu uang, bukan? Tapi Robert mengatakan, jika kamu bekerja untuk uang, kamu akan dikenakan pajak. Sebaliknya, jika kamu membangun bisnis atau berinvestasi di properti, kamu bisa mengatur seberapa banyak uang yang kamu hasilkan,
dan seberapa banyak pajak yang harus kamu bayar. Bahkan, sebagai pengusaha dan investor properti, kamu bisa menghindari pajak sama sekali. Setiap kali saya menghasilkan uang, saya langsung menginvestasikannya ke properti yang mendatangkan lebih banyak uang. Dan itu tidak dikenakan pajak. Dengan tips-tips ini, Robert Kiyosaki memberikan kita kunci untuk menciptakan arus kas positif dan mencapai kekayaan yang selama ini kita impikan. Jadi mana tips favoritmu dari Robert? Apa yang akan kamu terapkan dalam hidupmu? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar dan pastikan untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kami yang penuh inspirasi.